Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the secret horror. Horror tapi ketawa ya, kayak enggak. Takut gitu enggak. Tunggu lagi. Terus berani dong. Oke guys, jadi ini konten. Langsung aja kita ke ceritanya ya. Mati Suri Part 2. Kabar bangkitnya Arumi menjadi topik hangat yang tersebar begitu cepat. Banyak warga yang merasa takjub dengan fenomena yang terjadi. Namun tak sedikit pula yang merasa takut seperti yang aku alami. Malam ini pun aku memutuskan untuk menginap di rumah Risma dengan alasan harus mengerjakan tugas sekolah bersama. Meski sebenarnya itu hanya kebohongan belaka. Gina sih, piye ceritane kok Arumi bisa hidup lagi? Tanya Mbak Sri, tetangga Risma. Malam ini beberapa ibu-ibu berkumpul di balai di bawah pohon mangga halaman depan rumah Risma. Sebenarnya hal ini sudah menjadi rutinitas mereka. Tapi tentu malam ini topiknya yang dibahas sangat berbeda. Mboten ngertos lomba, jawabku sembari mengunyah kacang rebus yang dibawa oleh tetangga Risma. Yo masa kamu ndak tahu toh sih, lawang serumah gitu kok, timpal Mbak Sri yang disetujui oleh yang lain. Meski siang tadi mereka ikut berkumpul di halaman rumah Juragan Darmono, namun jenazah Arumi yang langsung dibawa ke rumah oleh sang ayah jelas membuat mereka tak mendapat informasi apa-apa. Loh, memang kenyataannya begitu kok Mbak. Aku ae kaget tapi yo seneng juga. Tugasku terpaksa harus berbohong di akhir kata. Tenan sih, gak wedi toh. Tadi kan bojoku melunggali kubure. Lawong ceremoso pas papan-papan kowe diangkat. Terus Juragan Darmono bersihin mukanya Arumi. Arumi langsung melek, terus nyengir. Hehe. Aku bayang nih ae wes merinding loh. Terang buka Maria seraya menunjukkan kedua lengannya yang terlihat meremang. Jadi guys, si Buko Maria ini salah satu tetangganya si Risma bercerita bahwa tadi siang suaminya itu mengikut menggali kuburannya si Arumi. Nah, pas kuburan udah digali, ternyata si Juragan Darmono ini langsung kayak cepet atau spontan gitu ya, langsung turun ke dalam liang lahatnya atau kuburannya, langsung ngesap kepalanya si Arumi. Dan yang bikin kagetnya itu si Arumi langsung kayak nyengir, melek, langsung ketawa kayak gak mau niruin. Pokoknya kalian tahu lah suaranya. Bapakku mbak pakku, tahu lah ya. Yang lain pun spontan ikut mengusap lengan juga tekuk mereka, termasuk aku. Ucapan-ucapan tak percaya terus mereka lontarkan. Keterangan Bu Komariah pun membuatku teringat wajah Arumi yang menatapku sembari tersenyum ganjil siang tadi saat aku menyisir rambutnya. Kalian inget gak pas waktu di konten yang ini gitu kan, aku cerita si Arumi ini pas disisirin rambutnya sama si Hana, dia kenapa? Lanjut, ini masih panjang guys durasinya, jangan dulu sekarang. Juga saat Ndoro Sukma memintaku untuk menemani putri semata wayangnya yang baru saja bangkit dari kematian. Itu istirahat di kamar Arumi, kamar yang juga dulu sering aku tempati, tentu bersama si pemiliknya. Ingin menolak, tapi tentu aku tak bisa.
Akhirnya dengan terpaksa aku pun menuntun Arumi sampai ke kamarnya. Gadis yang terkenal ceria itu sekarang berubah menjadi lebih pendiam. Kepalanya hanya mengangguk atau menggeleng jika ada seseorang yang bertanya kepadanya. Dia dia belum dia belum benar-benar siuman, jadi wajar kalau sikapnya masih kayak orang bingung. Jelas Doro Sukma siang tadi. Penjelasan yang menimbulkan tanya dalam benakku, namun aku memilih untuk tetap diam dan bersikap patuh seperti biasanya. Rum, sampean pasti seneng kan bisa kembali ke rumah? Tanyaku berbahasa basi seraya meliriknya yang berbaring di sisiku dengan perasaan takut. Gadis itu hanya mengangguk sembari menatap plafon kamarnya dengan bibir yang terus menyunggingkan senyum. Gimana rasanya selama 2 hari di dalam kubur, Rum? Tanyaku. Tapi kemudian aku pun menyesalinya. Jadi guys, si Hana ini bertanya ke si Arumi. Katanya bagaimana rasanya sudah ada di dalam kubur selama 2 hari. Dan kemudian dia menyesali dengan pertanyaan yang baru saja dilontarkan. Bayang gak sih guys, tiba-tiba katanya gitu. Oh my god. Terus kalian mau denger gak si Arumi jawab apa? Kamu mau nyoba? Serem gak sih? Serem lah kalau aslinya. Paling di film-filmnya semua. Tanyanya lirih seraya menoleh ke arahku sembari tersenyum. Jadi kayak si Arumi ini langsung kayak berbalik atau melirik si si Hana kayak gini ya. Kamu mau nyoba? Kayak gitu. Ngeri gak sih? Ngeri lah. Nah terus si Hana ini langsung kayak gemeter guys. Dia langsung ngomong, amalku belum banyak, Rum. Cicitku diiringi kekekahan yang dipaksakan. Dan sialnya Arumi pun ikut terkekeh yang membuatku terpaku beberapa saat. Sebab seperti ada yang berbeda dari suaranya. Yowes, mending kamu sekarang istirahat, Rum. Tidur siang dulu supaya tenagamu bisa secepatnya pulih, titahku. Dan dia kembali terkekeh. Aku lo baru bangun sih. Masa sudah kamu suruh tidur lagi? Lirihnya sembari terus terkekeh menatap plafon kamarnya yang berwarna merah muda. Rasanya aku ingin menangis mendengar ucapan Arumi. Sebab aku sudah tidak tahan kalau harus terlalu lama berada dalam satu ruangan hanya berdua dengannya. Rencananya di saat dia tertidur itulah aku akan keluar. Namun mendengar ucapannya tadi, rencanaku itu sepertinya hanya akan menjadi sebuah angan belaka. Cukup lama aku dan Arumi terjebak dalam keheningan. Hingga akhirnya pintu kamar Arumi dibuka oleh seseorang. Senyumku pun seketika merekah saat melihat Doro Sukma masuk. Loh, kok ndak tidur? Tanya Doro Sukma menatap putrinya penuh cinta. Katanya belum ngantuk, Doro, sahutku, mewakili Arumi yang hanya diam sembari menatap sang ibu. Jadi kayak ibunya tuh nanya, cuman si Arumi ini langsung kayak diam aja terus sambil natap ibunya dengan tatapan yang kosong. Lanjut. Ya sudah, kamu ke dapur aja bantu ibumu. Sebentar lagi mau ada tamu. Aku yang kepalang senang pun langsung mengangguk dengan semangat lalu keluar kamar. Setelah berpamitan pada Arumi. Sesampainya di dapur, ibu menatapku dengan dahi berkerut dingin. Dingin. Apa sih dingin? Gak tahu. Ini bahasa Jawa. Kamu sakit? Kok pucat banget? Tanya ibu sembari menelisik penampilanku. Udah, Bu, tapi apa boleh malam ini aku nginep di rumah Risma. Meski awalnya ibu tidak mengizinkan sebab malam ini pasti akan ada beberapa tamu Juragan Darmono yang datang.
Namun setelah cukup lama aku merengek, akhirnya ibu mengizinkanku dengan syarat hanya malam ini saja. Yang dibahas ibu-ibu tadi apa bener ya sih? Lirih Risma. Setelah kami berdua masuk ke kamarnya bersiap untuk tidur. Namun jika sedang menginap di rumah teman seperti sekarang, rasanya sangat mustahil untuk kami tidak bergadang. Entahlah Riz, ya semoga aja Romi tidak berubah sama sekali. Timpalku merasa ragu dengan ucapan sendiri. Tapi aku pernah dengar kalau orang yang mati suri itu biasanya sikapnya memang berubah sih. Tapi ya ndak separah Arumi, tuturnya seraya membaringkan diri di kasur kapuk tipis yang dibaluti oleh spray merah muda yang sudah tampak kusam. Tentu sangat berbeda jauh dengan kasur yang ada di rumah Arumi. Namun jelas aku lebih memilih tidur di kasur tipis milik Risma ketimbang tidur di ranjang mewah tapi diselimuti oleh rasa takut. Arumi kan masih baru, Mak. Mungkin setelah beberapa hari dia bakal normal lagi. Lirihku penuh harap yang langsung diaminkan oleh Risma. Tentu kami berdua berharap yang terbaik untuk Arumi, gadis yang begitu baik meski status sosialnya jelas jauh berbeda dari kami. Jadi guys, si Arumi itu adalah orang yang bisa dibilang orang yang paling kaya lah gitu di kampung mereka gitu. Dan dia pun terkenal baik, walaupun kayak dia kaya, cuman dia nggak sombong. Sebenarnya bapakku juga cerita setelah pulang dari kuburan tadi, aku yang sudah memejamkan mata langsung menoleh menatap Risma yang tengah memandang langit-langit kamar. Cerita apa? Tapi janji ya, jangan cerita ke siapapun. Aku pun mengangguk saat Risma menoleh ke arahku. Jadi guys, si bapaknya Risma pun pas waktu siang penggalian kuburnya Arumi ternyata ikut menggali kuburnya juga. Dan gak lama udah pulang ke rumah, bapaknya si Risma ini cerita katanya ada sesuatu lah gitu. Cerita apa? Tapi janji ya, jangan cerita ke siapapun. Aku pun mengangguk saat Risma menoleh ke arahku. Waktu Juragan Darmono gendong Arumi pulang, bapakku kan jalan di belakangnya. Kenapa sih ending itu kayak harus serem gitu? Ini guys, ini tuh terakhir ini tuh guys. Ini terakhir ini tuh kenapa harus serem gitu? Kenapa sih? Mana ke bawahnya masih ada sedikit paragraf lagi. Ya. Ulang. Waktu Juragan Darmono gendong Arumi pulang, bapakku kan jalan di belakangnya. Katanya kalau yang digendong Juragan Darmono itu, suara ketukan di pintu kamar Risma membuatnya berhenti bercerita. Jadi ketika si Risma ini mau bercerita, untungnya keburu ada ketukan pintu, jadi aku gak terlalu takut. Berhenti bercerita dan kami pun spontan saling tatap dengan penuh tanda tanya. Jadi mereka tuh belum tahu siapa yang mengetuk pintu kamar si Risma ini. Ini kamar ini. Gue lagi di kamar. Ini gimana dong guys? Gue lagi di kamar ini. Gimana dong? Gitu ya. Riz, ini ibu. Buka pintunya. Risma langsung turun dari ranjang setelah mendengar seruan dari arah luar. Namun setelah pintu terbuka, tubuhku seketika menegang melihat siapa yang berdiri di sebelah ibunya Risma. Iya, Arumi ada di rumah Risma dan ingin ikut menginap di rumah Risma.
Tadi Arumi diantar Kang Burhan sama Ndoro Sukma. Katanya dia juga pengen nginep bareng kalian. The fuck? Ungkap Bu Yani, ibunya Risma. Oke guys, ini endingnya. Tunggu part 3-nya. Ini gak terlalu serem sih, ini gak terlalu serem, cuman kayak deg-degan gitu. Bukan kasih gimana sih? Ini takut gua.